di kelas sebelah lagi. Oke, kali ini saya akan membahas yang namanya adalah distribusi frekuensi dan penyajian data. Jadi alat ini ya, jadi alat ini sering digunakan dan bahkan selalu digunakan di dalam penyajian data saat bab 4 teman-teman ya. Apabila itu di penelitian, di skripsi gitu ya, sering di bab 4. Bentuknya dalam bentuk apa gitu ya? Dalam bentuk yang namanya adalah distribusi frekuensi yang menjabarkan tentang biasanya data responden, data-data data-data yang menjabarkan tentang penggolongan. Jadi informasi-informasi awal tentang responden, populasi, sampel dan lain sebagainya. Dan itu biasanya ada di bagian awal saat hasil analisis atau biasanya di bab 4 atau analisis penelitian. Jadi di bagian-bagian awal itu biasanya ada yang namanya distribusi frekuensi. Dan ada yang menyajikannya dalam bentuk diagram-diagram atau kurva dan lain sebagainya. Nah, itu disebut dengan penyajian data kalau di sini yang akan kita bahas. Oke. Sekarang kita akan bahas secara sedikit mendetil gitu ya, tentang apa itu distribusi frekuensi dan penyajian data. Oke, tanpa panjang lebar kita mulai diskusinya di kelas sebelah lagi. Halo teman-teman, sebelum kalian lanjut menonton video ini, pastikan kalian sudah subscribe channel ini agar kami bisa terus membuat video-video yang bermanfaat untuk kalian semua. Dan pastikan juga setelah menonton video ini, like dan komen serta share video ini. Oke, yang pertama adalah tentang distribusi frekuensi. Perlu kita kenalan dulu sama yang namanya distribusi frekuensi. Jadi distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas-kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Jadi menurut kelas-kelas tertentu ya, kelas-kelas interval tertentu dan dikategorikan. Nah, sesimpel itu sebetulnya distribusi frekuensi. Nanti di belakang ada sedikit contoh ya. Nanti kalian pasti wah, a gitu ya. Ternyata ini yang namanya distribusi frekuensi gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari distribusi frekuensi. Nanti kita contohkan bentuknya. Tapi kita kenalan dulu dengan yang namanya distribusi frekuensi. Nah, dari distribusi frekuensi dapat diperoleh keterangan atau gambaran. Jadi semacam cuman informasi awal atau gambaran secara menyeluruh tentang informasi yang nantinya akan tetap dibahas lebih detail lagi di poin-poin berikutnya. Jadi ini masih keterangan atau gambaran awal yang sederhana dan sistematis dari data yang diperoleh. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari pembuatan tabel frekuensi ini untuk mengatur, dimana mengatur data mentah yang belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang rapi, tapi tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Jadi intinya adalah untuk apa sih? Untuk mengetahui gambaran secara menyeluruh, gambaran secara global, gambaran secara sederhana, dan di situ bisa menginformasikan informasi-informasi yang sistematis dari data yang nantinya yang berikutnya akan dibahas lebih detail lagi analisisnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, adapun kelebihannya gitu ya, ada kelebihannya adalah dapat mengetahui gambaran secara menyeluruh, secara global ya. Tetapi memang kekurangannya ya kurang merinci dan informasi tentang yang lebih mendetail, yang lebih fokus akan hilang gitu, akan kehilangan, akan otomatis hilang lah, kira-kira seperti itu. Nah, tapi ya itu tadi fungsinya dari distribusi frekuensi, karena memang hanya sekedar memberikan gambaran awal atau gambaran sederhana ya, fungsinya sebatas itu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, beberapa bagian di dalam distribusi frekuensi gitu ya, ada kelas-kelas, batas kelas, tepi kelas, titik tengah dan lain sebagainya, frekuensi kelas, banyak kelas. Kita langsung aja prakteknya ya. Kita lihat dari distribusi frekuensi ini mana yang termasuk dalam bagian-bagian ini gitu ya. Oke. Di sini saya punya contoh. Nah, ini salah satu bentuk distribusi frekuensi seperti ini. Teman-teman pasti pernah lihat tuh.
pasti pernah lihat dan ini pasti juga pernah membuat gitu ya, walaupun tidak dalam hal penelitian atau skripsi. Di sini ada berat badan, yang berat badannya 35 sampai 39 ada 11 orang gitu ya. Yang 40 sampai 45 ada 14 orang. Lah kira-kira seperti itulah. Ini yang namanya adalah tabel distribusi frekuensi, teman-teman. Nah, di sini ternyata ada ilmunya, ilmu statistikanya. Apa itulah? Ilmu statistikanya adalah distribusi frekuensi terbagi dari beberapa komponen yang tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah ada kelas-kelas. Ini ya, kelas-kelasnya ada kelas-kelas. Kelas 35, ada kelas 4044. Nah, ini adalah kelas-kelasnya. Jadi digolong-golongkan lah, dikategorikan. Ada kategori ini, kategori ini lah, kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah kelas-kelas yang ada di dalam tabel distribusi frekuensi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada batas kelas. Apa itu batas kelas sendiri? Itu ada batas atas, ada batas bawah. Apabila teman-teman bisa lihat di sini, contoh di sini ada batas atasnya. Batas atasnya adalah berapa? 39. Batas bawahnya berapa? Batas bawahnya 35. Begitupun juga data berikutnya. Batas bawahnya 40, batas atasnya 44. Nah, ini adalah batas. Kenapa kok disebut batas? Karena memang terpisah menjadi kategori tersendiri dibandingkan kategori yang lainnya. Dimana di sini ada range-nya gitu kan. Nah, range ini sudah saya bahas di video-video sebelumnya yang membahas tentang statistika deskriptif juga atau kuantitatif deskriptif. Gitu ya. Oke, batas kelas. Kemudian ada tepi kelas gitu ya. Tepi kelas ini adalah, nah ini kan ada range ya, antara 49 ke 50 lah, jedah antara 45 ke 90 ini. Nah, ini ada range-nya. Di sini adalah 35,5, contohnya seperti itulah. Ini kalau 49,5 sebelum ke 50. Nah, kira-kira seperti itu. Itu tepi bawah, tepi bawah dan tepi atas. Jadi ini disebut dengan tepi kelas gitu ya. Kemudian ada titik tengah juga. Di sini kan ada 35 tuh, 35 sampai 39. Di sini pasti ada titik tengah kan? Nah, titik tengahnya berapa? Nah, itu disebut juga bagian dari titik tengah dari distribusi frekuensi itu sendiri, gitu ya. Rumusnya bagaimana? Tinggal menambahkan 39, 35, bagian titik tengahnya adalah 37. Kemudian ada komponen lagi yang namanya panjang interval. Panjang interval itu ini, teman-teman. Dari 35 ke 39 berapa? 35, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5. Ada 5 interval. Sehingga dari 35 membentuk jadi 39 harus ditambahkan 5 tadi ini. Nah, jadi 39. Nah, ini yang termasuk dalam interval itu ya, panjang intervalnya. Itu yang namanya disebut dengan panjang interval atau interval kelas. Kemudian ada lagi frekuensi kelas. Frekuensi kelas ini jelas sudah kelihatan ya, berapa kali yang kategori ini, berapa kali kategori ini, berapa kali kategori ini, berapa kali, ini kelihatan semua ya. Kemudian yang terakhir adalah ada banyaknya kelas. Banyaknya kelas ini maksudnya ada 35, 39 kan ini. Yang pertama 1 gitu ya. Ada kategori yang kedua, nah ada kategori yang ketiga, ada kategori yang keempat, ada kategori yang kelima. Nah, ini adalah bagian-bagian dari atau komponen-komponen yang ada di dalam distribusi frekuensi. Jadi teman-teman nanti saat sudah membuat seperti ini, teman-teman perlu tahu juga ada bagian-bagian yang menjadi penamaan, dan ini akan mungkin menjadi tolak ukur saat melakukan perhitungan-perhitungan tertentu ya, khususnya yang berhubungan dengan statistika deskriptif. Nah, bagaimana cara menyusunnya? Sebetulnya cara menyusunnya sudah saya jabarkan di justru video distribusi frekuensi yang bagian kedua. Bagian kedua ini sebetulnya sudah saya upload terlebih dahulu videonya, seperti kayak ukuran pemusatan, ukuran letak, ukuran penyebaran. Nah, ini sudah saya upload lebih dulu dibandingkan video yang ini. Sengaja saya buat seperti itu agar nanti dalam hal pembahasan ini, khususnya bagaimana penyusunan, teman-teman ada prakteknya, tidak menunggu lagi. Tinggal feedback dulu, tinggal kembali
ke video-video saya yang sebelumnya. Di situ kalian bisa lihat langsung prakteknya. Bagaimana menggunakan distribusi frekuensi dalam hal langsung prakteknya dalam ukuran pemusatan, letak, penyebaran. Mulai dari mengurutkan data dari yang kecil terbesar, menentukan range gitu ya, banyaknya kelas, menentukan panjang interval, batas bawah, ke frekuensi kelas dan lain sebagainya. Nah, kira-kira seperti itulah ya. Jadi secara penggolongan distribusi frekuensi sendiri terbagi menjadi dua. Ada yang relatif, ada yang kumulatif. Kalau relatif itu ya intinya frekuensinya adalah totalnya 100%. Kalau kumulatif ya kurang dari atau lebih dari. Contohnya seperti ini. Kalau relatif lah seperti ini. Totalnya adalah dari frekuensinya ini totalnya adalah 100%. Ini kan persentase kan. Berarti ini artinya adalah intervalnya yang 921 ini adalah frekuensinya kan 3 dari mana? 3 dari 60. Berarti 3 ini adalah berapa persennya? 65%-nya. Kira-kira simpelnya seperti itu. Nah, bagaimana ngitungnya? Mudah kan teman-temannya, tinggal dibagi kalikan 100 beres ya. Nah itu kalau kayak gini ini namanya disebut dengan distribusi frekuensi relatif. Sedangkan kalau kumulatif gitu ya, nah sebutannya penggolongannya ini kurang dari, lebih dari dan lain sebagainya. Ini disebut dengan frekuensi kumulatif. Nah, oke. Nah, bagaimana kita setelah bisa mendapatkan data-data tersebut menyajikannya bagaimana? Ada beberapa hal yang bisa kita gunakan untuk menyajikan data gitu ya. Bisa itu dalam bentuk histogram, poligon, OGIF atau kurva. Dan ini pun juga kurva ini sudah pernah saya bahas di video saya yang lainnya yang sebelumnya yang khususnya di penyebaran data. Di sini saya contohkan gitu ya. Nanti kita bahas satu persatu juga. Jadi penyajian data itu adalah dibuat seperti biasa ya, pakai sumbu mendatar menyatakan kelas interval, sumbu tegak menyatakan frekuensi baik absolut maupun relatif gitu ya, yang diusulkan pada sumbu daftar kelas-kelas interval. Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh yang bentuknya histogram dan poligon. Histogram yang mana? Yang kotak-kotak ini teman-teman. Yang kotak-kotak ini teman-teman bisa lihat kotak-kotak. Jadi yang kotak-kotak seperti ini adalah bentuk diagram, bentuk penyajian data yang disebut dengan histogram. Di sini bisa kelihatan oh lebih tinggi yang mana. Mungkin teman-teman sering lihat kayak gini nih waktu di polling ya, polling pemilihan presiden ya. Ya itulah seperti itulah. Ini yang paling banyak yang mana, terus atasnya dikasih foto gitu ya kira-kira. Nah itu adalah bentuk yang histogram. Sedangkan yang bentuk poligon, yang bentuk cuman garis ini. Ada juga yang bentuknya adalah OGIF. OGIF ini sebetulnya hampir sama dengan poligon, tetapi perbedaannya OGIF ini ada dua sisi nanti. Ada yang sisi dari kiri ke kanan, ada yang sisi dari kiri atas ke bawah. Jadi menyilang gini nih. Nah ini OGIF nanti. Hampir sama dengan yang poligon, tetapi perbedaannya kalau di OGIF ini dari dua sisi dan nilainya juga tidak beraturan, tidak paten. Kira-kira seperti itu, gampang simpelnya kira-kira seperti itu. Jadi apapun bentuknya sama sih kalau penyajian data. Lebih mudah yang mana? Yang sekiranya saat disajikan itu pembaca tidak sulit untuk bisa mengerti apa yang kita maksud. Kira-kira seperti itu. Kemudian ada juga yang kurva. Nah yang kurva ini juga sudah saya bahas di kuantitatif deskriptif bagian 2 ya. Justru yang videonya saya upload terlebih dahulu, tetapi yang di ukuran penyebaran. Di situ pada dasarnya saya jelaskan, mungkin di sini saya sedikit review gitu ya. Di situ saya gambarkan bahwa di dalam kurva bagaimana kurva itu bisa dilihat dan bisa diartikan. Apabila sebuah kurva yang bentuknya rata kanan kiri, ini artinya apa? Ada juga yang kurva nanti bentuknya lebih condong ke kiri gitu ya. Nah, ada juga kurva yang bentuknya lebih condong ke kanan gitu ya. Nah kayak gini nih. Nah bagaimana, dan ini ada artinya sendiri-sendiri. Dan ini sudah saya bahas di video sebelumnya, yaitu yang membahas tentang ukuran penyebaran data. Oke, kira-kira seperti itu ya yang kali ini yang akan saya bahas tentang distribusi frekuensi dan penyebaran data. Jadi apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan silahkan disampaikan. Semoga membantu dan
Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya ya, tentunya yang membahas tentang cara menyusun skripsi atau penelitian-penelitian umum ya, yang bidang lain-lainnya. Apabila teman-teman ada yang ingin berdiskusi, ya itu tadi ya, sampaikan secara langsung bisa, mau via Instagram ada, TikTok ada, Telegram ada, Twitter juga ada. Silahkan cek di deskripsi. Jadi terus bagikan video ini ya ke teman-teman kalian juga yang sedang mengerjakan skripsi, yang seperjuangan. Jadi jangan sampai dipakai sendiri. Kalau kita membantu, ya pasti nantinya kita akan dibantu juga. Kira-kira seperti itu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar kami bisa terus membuat video-video yang bisa segera membantu menyelesaikan skripsi teman-teman semua. Semoga bermanfaat.